Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat belajar di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita memasuki hari-hari yang cukup panjang di tengah pandemi corona. Untuk itu jangan lupa tetap belajar di rumah. Hari ini kami akan membagikan materi atau menjelaskan materi kelas 11 SMA tentang hormati dan sayangi orang tuamu, orang tua dan gurumu. Dalam bab ini, hormati dan sayangi orang tua dan guru ini meliputi beberapa hal yang perlu dipahami. Satu, pentingnya menghormati orang tua. Dua, pentingnya menghormati guru. Tiga, cara berbakti kepada orang tua dan guru. Dan menelaah pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Yang terakhir adalah pembiasaan tentang sikap menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan dengan apapun, ya, Al-Quran juga mengingatkan kepada manusia dan umat muslim untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua itu ibu ataupun ayah. Kenapa kok diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua yang mendidik kita sejak kecil, sejak kita belum masuk bangku sekolah, dan kasih orang tua itu tidak terhingga, apalagi seorang ibu, dia yang melahirkan. Maka dengan seharusnya orang tua itu harus dihormati. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatan, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Orang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh karena itu, sahabat belajar di rumah, sudah seharusnya kalian harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua, agar cita-cita kalian dan kesuksesan kalian dapat dicapai dengan mudah. Ketika orang tua sudah ridho dan orang tua selalu mendoakan kalian dengan secara otomatis, di sisi lain kalian harus berusaha dan ikhtiar. Insya Allah ketika orang tua ridho, maka semua akan mudah dilalui dan cita-cita itu mudah tercapai. Perlu ditegaskan kembali bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua tidak hanya sekedar berbuat ihsan, kan tetapi birrul walidain memiliki bakti
Bakti itu pun bukanlah balasan yang setara jika dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan orang tua. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur. Kenapa berbakti tidak setara dengan kasih sayang orang tua? Iya, karena orang tua itu sudah mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan, bagaimana rasa sakitnya, kemudian setelah itu mengasuh sejak kecil. Ketika malam harus tidur, dia bangun. Ketika siang harus bekerja, dia rela menemani anaknya. Kasih sayang orang tua begitu besar, sampai pun dewasa, sampai sudah menikah masih memikirkan keperluan anak-anaknya. Dan yang tidak pernah terhenti adalah doa-doa kedua orang tua. Oleh karena itu, berbakti tidak cukup untuk membalas kebaikan orang tua. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan memenuhi 3 bentuk kewajiban. 1. Menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. 2. Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua dan diberikan oleh orang tua. Dan yang terakhir, 3. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Sahabat belajar di rumah, segera para pahamilah menghormati orang tua dan lakukanlah tindakan-tindakan yang bisa membalas kebaikan orang tua. Jangan sampai membuat mereka murka dan raihlah ridho orang tua. Tentu saja kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru bukan tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Adapun hikmah yang dapat diambil dari berbakti kepada orang tua dan guru antara lain sebagai berikut. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. 2. Apabila orang tua kita ridho, apa yang kita perbuat Allah pun ridho. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal saleh tersebut. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan diperpanjangkan umurnya. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga oleh Allah SWT. Dari sini paham kan, sahabat belajar di rumah kelas 11 SMA pendidikan agama Islam. Dikisahkan ada seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad dan berkeinginan untuk berbuat atau berbaiat kepada Nabi serta ikut berjihad dengan tujuan mencari pahala dari Allah. Kedua orang laki-laki tersebut masih hidup. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus orang tuanya. Jadi jihad dan berbakti pada orang tua itu lebih utama berbakti pada orang tua. Sekian tentang penjelasan hormat kepada kedua orang tua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.